Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Andika Valentino di Aviti Channel. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara memotret Milky Way menggunakan HP Vivo Y20s. Namun, sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sebelum memotret Milky Way, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, yaitu satu, lokasi. Nah, untuk lokasi memotret Milky Way, kita harus memastikan lokasinya jauh dari polusi cahaya ya teman-teman, agar foto Milky Way yang kita hasilkan jernih. Nah, untuk yang kedua yaitu cuaca. Pastikan cuaca saat kita akan memotret tidak berawan dan tidak ada cahaya bulan, karena cahaya bulan bisa memburamkan foto Milky Way kita nantinya. Dalam memotret Milky Way, ada beberapa alat dan aplikasi yang kita gunakan. Untuk alat sendiri yang kita gunakan yaitu HP Vivo Y20 tentunya. Kemudian yang kita butuhkan selanjutnya yaitu tripod, yang berfungsi sebagai penyangga HP agar tidak goyang saat memotret Milky Way. Ataupun jika kita tidak punya tripod, kita bisa menggunakan batu sebagai sandaran agar HP stabil saat memotret. Karena jika goyang sedikit saja, foto Milky Way yang kita hasilkan akan blur teman-teman. Nah, kemudian untuk aplikasi yang kita butuhkan yaitu kamera bawaan Vivo Y20s yang akan kita gunakan untuk memotret Milky Way. Untuk aplikasi tambahan yang kita butuhkan yaitu Star Tracker atau Stellary Mobile yang akan kita gunakan sebagai aplikasi pelacak Milky Way. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk yang pertama adalah kita harus masuk ke aplikasi Stellary Mobile. Nah, jika sudah, kita klik tombol kotak 6 yang ada di sisi kiri layar. Kemudian kita cari icon GPS yang seperti gambar HP dan kemudian kita aktifkan. Jika sudah, langsung saja kita lacak posisi Milky Way-nya menggunakan HP kita dengan mengarahkannya ke Milky Way. Nah, untuk posisi Milky Way sendiri berada di rasi Sagittarius. Untuk ujung selatannya sendiri berada di Crook ataupun di Centaurus ya teman-teman, dan di bawah Antares. Baik teman-teman, jika sudah, kita keluar dari aplikasi Stellary Mobile, kemudian masuk ke aplikasi kamera, dan kemudian kita cari mode Pro. Nah, jika sudah, yang pertama kita atur adalah autofokusnya kita ganti ke manual fokus, dan kita atur kementokan kanan agar foto Milky Way yang kita hasilkan jernih ya. Kemudian kita atur white balance. Untuk white balance sendiri sebenarnya tergantung situasi dan kondisi, namun di sini saya akan mengatur white balance-nya ke 4600 agar hasilnya tidak terlalu kuning dan tidak terlalu biru. Karena semakin tinggi nilai white balance itu hasilnya akan semakin kuning, dan semakin rendah nilai white balance hasilnya akan semakin biru teman-teman. Nah, untuk rentang yang biasa dipakai adalah 4000 Kelvin sampai 5500 Kelvin. Nah, di sini saya menggunakan 4600. Nah, kemudian yang saya atur di sini adalah shutter speed. Untuk shutter speed sendiri, saya sarankan menggunakan yang paling lama ya. Di sini ada 32 sekon, jadi saya gunakan shutter speed 32 sekon. Shutter speed sendiri adalah waktu yang digunakan untuk mengumpulkan cahaya Milky Way. Jadi saya sarankan gunakan 32 detik. Nah, kemudian yang kita atur adalah ISO. Nah, untuk ISO sendiri di sini saya akan menggunakan 3200. Karena di HP ini jika menggunakan ISO rendah, Milky Way-nya tidak kelihatan. Jadi saya atur ke 3200. Namun, yang perlu diperhatikan adalah jika ISO-nya semakin tinggi, noise-nya juga akan semakin banyak. Dan jika ISO-nya semakin rendah, itu noise-nya akan semakin sedikit. Namun, jika Milky Way-nya belum kelihatan dengan ISO rendah, lebih baik kita gunakan ISO yang tinggi ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya adalah exposure value atau EV. Di sini saya akan membiarkannya saja. Nah, yang selanjutnya adalah kita langsung saja klik tombol rananya dan hitung mundur. Kemudian kita tunggu selama 32 detik seperti yang ditulis di shutter speed. Di sini tercatat 32 sekon, jadi kita tunggu selama 32 sekon. Ya, kita lihat hasilnya. Ya, untuk hasilnya seperti ini teman-teman, lumayan jelas ya, namun agak blur. Tidak blur sih,
agak noise karena kurang jelas ya. Untuk hasilnya sebenarnya sudah bagus, cuma seperti ini maksimal hasilnya, tidak seperti HP Redmi Note 8 yang sangat jernih ya teman-teman, tapi overall bagus sih. Oke, ini untuk hasil lainnya, dan ini yang lainnya juga yang sudah saya ambil. Oke, sekian dulu video dari saya. Like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Jangan lupa share juga dan komen.